Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Maggie Kalista yang akan memandu talk show pada sore hari ini yang bertemakan Empowering Business Growth through the Means of Digitalization and Technology. Ya, kita semua tahu pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan kita semua. Kondisi next normal atau new normal ini mengakibatkan terbatasnya kegiatan masyarakat di luar rumah, serta munculnya perubahan perilaku konsumen dan perubahan preferensi dalam berbelanja. Hal ini pastinya akan memberikan tantangan baru bagi para masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki bisnis untuk terus mempertahankan bisnisnya di tengah keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Dan salah satu perubahan yang sangat signifikan selama masa pandemi adalah peningkatan tren dalam pengelolaan bisnis dari semua yang didominasi offline saat ini menjadi online, dan perubahan yang drastis ini juga kemudian menuntut perusahaan-perusahaan untuk beradaptasi dengan dunia digital. Hal ini tentunya memerlukan peran teknologi dan juga digitalisasi. Nah, digitalisasi kini telah menjadi energi utama para pengusaha dan juga perusahaan untuk terus mengembangkan dan juga meningkatkan bisnisnya. Berkaitan dengan hal ini, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber yang terhormat dan sangat luar biasa yang akan menemani saya berdiskusi tentang perubahan tersebut dan cara kita mewakili perusahaan dengan memanfaatkan digitalisasi di masa pandemi ini. Izinkan saya menyambut dan bacakan CV narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama yang sudah bergabung bersama kami adalah Mas Vincent Iswara, selaku CEO dan juga co-founder at Dana Indonesia. Vincent Henry Iswaria Tioso adalah CEO Dana Indonesia. Dia memimpin perusahaan dan juga timnya sejak tahun 2017 dan telah berhasil membawa Dana menjadi salah satu perusahaan teknologi keuangan termuka di Indonesia. Siapa yang pernah pakai Dana? Iya, pastinya ini semuanya banyak sekali teman-teman yang sudah punya aplikasi Dana dan juga menggunakan aplikasi Dana untuk membayar secara digital. Nah, khususnya dalam e-transaksi ini. Dan beliau juga pernah memimpin Alipay pada tahun 2015 hingga 2017 selaku Director dan juga Country Head of Alipay. Ya, selamat sore Mas Vincent. Selamat sore Mbak Maggie. Bagaimana kabarnya? Happy to be here. Sangat Happy. gembira dan entusiastik, apalagi melihat bahwa entusiasmenya makin tinggi di antara teman-teman untuk di dunia digital ini. Yeah, we are so honored to have you here. Dan yang kedua, ini juga yang tidak kalah juga ini. Siapa yang pernah pakai Blibli? Ayo, yang sudah shopping di Blibli pada hari ini. Ini pasti banyak sekali ya. Dan kita kedatangan narasumber kita, Mas Edward Kilian Suwignyo. Nah, ini adalah Chief Marketing Officer. Nah, Chief Marketing Officer yang marketing Blibli. Wah, nanti kita lihat caranya bagaimana kita marketing Blibli ini atau aplikasi-aplikasi e-commerce ya. Ya, dan tentunya Mas Edward juga mempunyai pengalaman di bidang teknologi penjualan dan juga pemasaran dengan pengalaman bertahun-tahun dan juga berbagi kemampuannya di bidang bisnis, dan dia juga terus memberikan ide-ide yang baru untuk blibli.com. Mas Edward, bagaimana kabarnya? Halo, selamat sore Mbak Maggie. Sehat? Mudah-mudahan semua sehat selalu. Ya, nih kita sudah terlihat sekali ya semangatnya. Udah janjian ya, Mas, pakai kaos hitam semua pada hari ini. Wah, pas, cocok. Oke, Hampir jadi tipikal technology company pasti punya black t-shirt with the logo. Black t-shirt ya. Oke, jadi saya mungkin udah ketinggalan zaman juga nih ya. Bukan di era digital, masih pakainya merah-merah seperti itu. Oke. Nah, mari kita mulai talk show pada sore hari ini. Temanya adalah Empowering Business Growth through the Means of Digitalization and juga Technology. Nah, tentunya bagi para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kami pada sore ini, bisa melalui link Slido yang sudah kami cantumkan. Saya bacakan linknya adalah di bit.ly UI Brand, ya, dan akan kami pilih pertanyaan yang menarik di sesi Q&A. Ya, akan saya bacakan sekali lagi adalah di bit.ly Q&A Day One Brand.
Ya, di sini kami sudah mencantumkan linknya di kolom chat Zoom. Oke, nah langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini. Saya ingin ke Mas Edward terlebih dahulu nih. Bagaimana Anda sebenarnya melihat digitalisasi yang mengubah cara menjalankan sebuah bisnis, Mas Edward? Ya, digitalisasi terutama kalau kita bicara setelah kita berada di masa pandemi, ini menjadi satu era yang sangat-sangat menarik. Kalau dulu mungkin beberapa platform digital itu mungkin sifatnya adalah opsi, seperti berbelanja ya. Kalau mau berbelanja offline, ya online juga bisa, salah satu opsi. Tapi di tengah pandemi ini, platform-platform teknologi ini bukan hanya sebagai opsi, tapi sekarang benar-benar menjadi sebuah solusi. Sesuatu yang tidak terelakkan dan adalah sesuatu yang memang sekarang menjadi bagian dari hidup masyarakat yang tidak terhindarkan lagi. Dan setelah kita lebih dari 1 tahun kita berada di dunia seperti ini, di mana teknologi menjadi sebuah solusi, ini menjadi satu perubahan perilaku yang saya rasa akan sifatnya permanen, karena disinilah sebetulnya satu momen di mana masyarakat itu menyadari bahwa platform-platform teknologi ini bukan sekedar ada, tapi nilainya jauh lebih besar dibandingkan apa yang selama ini mereka mungkin bayangkan. Kepraktisannya, kecepatannya, kemudahannya, akses yang terbuka, ini yang sekarang dirasakan masyarakat secara langsung, baik mereka sebagai pelaku bisnis ataupun mereka sebagai konsumen. Nah, sebagai pelaku bisnis untuk dunia usaha, tentunya kalau dalam konteks commerce atau e-commerce, dunia digital yang sekarang ada, itu merubah berbagai macam hal. Dulu kalau kita punya usaha, kita punya toko atau punya bisnis kecil-kecilan, selalu yang dihadapkan sama kita adalah bagaimana cara kita mengembangkan usaha, gimana cara kita punya dana untuk melakukan promosi, bagaimana kita bisa memperkenalkan produk kita ke lebih banyak orang di luar di area kita beroperasi. Di dunia digital lewat e-commerce, hal ini sebetulnya mendemokratisasi tentang akses kemajuan ini. Masuk ke e-commerce, technically seluruh Indonesia bahkan dunia sebetulnya menjadi sebuah target audiens yang luar biasa besar bagi seluruh masyarakat yang pelaku usaha. Tapi saya juga perlu ingatkan bahwa digitalisasi juga memiliki tantangan tersendiri. Para pelaku usaha juga perlu beradaptasi dengan gaya-gaya dunia digital. Kalau dulu misalnya punya usaha offline, ada customer datang bertanya, kita mungkin bisa dengan santai untuk bilang tunggu dulu ya, saya apa dulu gitu. Di dunia digital ada orang bertanya ini produknya seperti ini atau seperti itu, 2 menit tidak terjawab, pergilah itu customer pindah ke yang lain. Persaingan pun menjadi demikian terbuka. Cara kita mengoperasionalisasi perusahaan atau dunia usaha kita pun ya itu juga harus berubah. Kalau masih cara lama, cara offline dipakai di online, nggak dapat. Yang terjadi adalah peluangnya terbuka tapi tidak mampu memanfaatkan peluang itu. Jadi digitalisasi memang saat ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Pelaku usaha bisa memanfaatkan secara maksimal, tetapi jika tidak siap beradaptasi dengan natura yang baru di dunia digital ini, akhirnya peluang itu juga mungkin hanya tinggal peluang, tapi tidak berhasil dimanfaatkan dengan maksimal. Iya, jadi siapa yang cepat yang akan dapat, dan jika tidak siap, akhirnya peluang itu akan tidak bisa diraih seperti itu ya, Mas Edward. Nah, ini dari masukan dari CMO tadi, biasanya kalau marketing kan, iya, wah, berapi-api nih ya. Dan Mas Vincent, kita mau juga ada tanggapan dari CEO nih. Bagaimana digitalisasi mengubah cara menjalankan sebuah bisnis, Mas Vincent? Ya, terima kasih Mbak Meggy. Seperti yang tadi disampaikan Mas Edward juga ya, bahwa sebenarnya digitalisasi itu adalah a new way of doing things. Jadi bukan sebenarnya itu tidak hanya cuma itu sesuatu yang kita tambahan, tapi juga a new way yang sebenarnya itu bisa kita ngomong lebih jauh efisien. Tadi sudah disampaikan juga kan ya, jauh efisien, jauh lebih efektif. Terus yang penting itu sebenarnya dari digitalisasi itu adalah lebih ekspansif. Apa itu artinya? Bahwa sebenarnya kalau sudah mengadopsi digitalization, kesempatan opportunities yang didapatkan dengan pembisnis itu akan makin luas. Kenapa itu makin luas? Seperti contohnya, dulunya tadi kalau misalnya jualan itu hanya bisa misalnya di tempat di premis yang sudah ada, berjualan untuk menunggu customer sudah datang itu bisa berjualan. Nah, sekarang dengan digitalisasi bisa makin banyak channel, bisa nanti dengan e-commerce, bisa nanti dengan social media, bisa berarti nanti juga dengan platform-platform yang digitalisasi yang makin banyak itu. Jadi sebagai pembisnis sebenarnya channelnya itu makin luas. Nah, untuk supaya menghandle makin banyaknya channel itu juga,
digitalisasi sendiri memberikan sesuatu yang kita bilang lebih efisiensi. Nah, itu gimana? Bahwa pembayaran itu, misalnya dengan pembayaran digital, itu bisa dilakukan secara lebih instan dan lebih akurat. Dan sebenarnya yang terakhir ini banyak orang yang masih kadang-kadang pertanyakan. Tapi sebenarnya kalau dibuktikan dari data dan dibuktikan dari analisa yang sudah terjadi di pasar, sebenarnya pembayaran dengan digitalisasi itu semakin aman. Kenapa sebenarnya makin aman? Karena kita bisa tahu gitu, yang bayar siapa, yang dibayar siapa, pembayarannya melakukan dengan instrumen apa, itu semua bisa dilihat lebih transparan. Jadi kalau misalnya ada kejadian apapun, problem solving-nya jauh lebih cepat. Nah, ini sebenarnya semuanya penting sekali karena dengan kesadaran makin luasnya opportunity dengan perkembangan dengan digitalisasi ini, dengan makin efisiensi, makin mudahnya transaksi pembayaran yang dijadikan, dengan keamanannya makin bisa dijaga, dan kedepannya juga opportunity yang lain, contohnya working capital untuk bisa sekarang ini lagi ngetren juga kan ya, buy now pay later gitu, jadi konsumen nanti bisa beli sekarang terus bayarnya nanti gitu ya, itu kan pasti perputaran ekonominya akan makin cepat juga. Terus juga nanti untuk merchant-merchant kalau sudah baik transaksinya, mereka bisa mendapatkan working capital jauh lebih cepat, lebih mudah, dengan interest rate yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Nah, itu semua akan menjadikan perkembangan ekonomi tidak untuk merchant itu saja, yang peningkatan dari revenue-nya sudah terbukti ya, di Dana itu kalau sudah mengadopsi pembayaran secara digital, peningkatan revenue-nya untuk merchant itu rata-rata bisa sampai 38%. Nah, apalagi kalau kita melihat secara nasional, itu pergerakan ekonominya akan makin cepat sekali, dan sehingga terjadi shift itu yang bisa mengubah gimana kita satu cara doing business, dan kedua gimana kita itu sebagai nasional itu ekonominya akan jauh lebih baik sebelum kita mengadopsi digitalisasi tersebut. Jadi banyak sih benefit-benefit yang didapatkan, itu banyak sekali. Ya, terima kasih Mas Vincent. Ini saya ada pertanyaan lanjutan juga untuk Mas Vincent. Tadi ada menyebutkan memang digital payment ini lebih efisien dan juga lebih ekspansif, tetapi bagaimana cara generasi yang lebih tua beradaptasi dengan digital payment, seperti orang tua kami yang lebih terbiasa dengan ATM atau bank konvensional. Bagaimana Anda bisa menjelaskan dan juga bisa membawa mereka untuk ke tren digital payment ini? Oke, mungkin emang kalau kita melihat ya, adopsi itu kan selalu lebih cepat di generasi yang eksperimental gitu ya. Contohnya kalau dari kami sendiri, pertumbuhannya itu dimulai dari generasi centennial, milenial, terus sekarang baru mulai nih generasi X makin banyak makin make gitu, karena dilihat anak-anannya, keponakannya sudah pada make gitu. Nah, tapi emang kalau kita lihat perubahan digitalisasi shift ini tidak se-complicated, karena gini. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari perkembangannya, untuk contohnya ya, untuk digital payment gitu sebagai dompet elektronik, itu kan sebenarnya cuma mendigitalisasi apapun yang sudah ada di dompet teman-teman gitu. Contohnya, kalau kita ngomong dengan pembayaran e-money yang sekarang banyak dipakai gitu, pembayaran untuk food delivery, ride-hailing, online, e-commerce, marketplace, Kris, apa itu semua, itu hanya shifting dari uang tunai ke e-money, gitu, electronic money, kan? Nah, terus kalau kita melihat juga sekarang dengan ada yang namanya dengan e-wallet, dompet elektronik. Nah, dengan dompet elektronik itu, apapun yang sudah ada di dompet Anda, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, nanti ada juga KTP, kartu vaksinasi, apapun semua di dompet itu bisa di-shift ke dompet elektronik dan bisa dipakai juga. Jadi sebenarnya tidak mengubah konsep apa yang sudah dilakukan dengan lama, cuma a new way of doing things. Yang sebenarnya itu yang seperti disampaikan tadi, jauh lebih efisien, jauh lebih transparan, jauh lebih akurasi, jauh lebih aman, dan juga yang terakhir itu, yang tadi saya lupa sampaikan, penting sekali, data privacy-nya itu makin bisa terjaga. Kenapa? Kalau kita dengan fisikal itu kan sering kan ya, kalau teman-teman gitu misalnya belanja gitu, kartu kredit atau kartu debit dikasih gitu, terus kita nggak tahu nih angkanya sudah dicatat apa belum. Nah, itu kan bahaya. Nah, kalau dengan pembayaran dengan elektronik, semuanya itu sudah di-encrypted, sudah ditokenisasi, jadi tidak terjadi pemindahan data sama sekali. Jadi data pun juga diproteksi. Itu sih. Jadi kita butuh waktu untuk yang generasi lebih tua, tetapi konsepnya tidak berubah. Tinggal gimana kita mengedukasikan dengan mereka. Oh, sama loh, cuma lebih baik.
Iya, Mas Vincent. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kalau misalnya e-payment ini kan kita bisa jaga jarak seperti itu ya, jauh lebih aman Betul, daripada misalnya kalau misalnya kita harus pakai uang tunai seperti itu. Wah, itu juga menyebarkan virus kemana-mana. Ini dari pandangan betul, ibu-ibu ya, seperti itu. betul. Oke, terima kasih Mas Vincent. Dan kita juga ingin beralih lagi ke Mas Edward. Mas Edward, kita tahu di masa pandemi ini semua yang digital ini semuanya meningkat dengan pesat. Bagaimana sebenarnya teknologi dan juga digitalisasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis? Ya, Mbak Megi, mungkin saya ambil satu konteks contoh ya di dalam pandemi ini kan sebetulnya yang paling terdampak besar itu kan sektornya adalah sektor usaha kecil ya, UMKM. Nah, karena UMKM sendiri sebetulnya kan mereka mendorong pertumbuhan ekonomi pada GDP itu kan 60% dipengaruhi oleh UMKM dan 90% usaha di Indonesia itu kan sifatnya adalah UMKM menengah dan kecil ya. Nah, di masa pandemi ini sebetulnya dengan kebijakan untuk kita membatasi mobilisasi, ini impact-nya sangat besar ke UMKM yang sifatnya masih sangat tradisional. Nah, ini yang kita sangat senang ketika masuk ke dunia digitalisasi ini benar-benar sebuah satu proof point. Benar atau enggak sih sebetulnya. Nah, kita juga senang sekali bahwa UMKM-UMKM di masa yang mungkin agak mendesak di masa pandemi, mereka akhirnya membuka diri masuk ke dunia digital. Dan kita senang sekali bahwa melihat UMKM yang bergabung di Blibli bukan hanya tidak mengalami perubahan atau penurunan usaha, justru mengalami peningkatan. Nah, ini adalah sesuatu yang faktual yang kita bisa temukan manfaat teknologi secara langsung gitu. Nah, tapi apakah manfaat teknologi ini benar-benar hanya dari e-commerce saja? Sebetulnya enggak juga. Seperti yang tadi Maggie juga sampaikan, juga Mas Vincent juga sampaikan, banyak hal di dunia teknologi yang tiba-tiba orang merealisasi bahwa oh ternyata bisa ya pay later contohnya. Dulu waktu mau bayar e-commerce, dulu pasti pikirnya nih bayarnya gimana ya? Anak-anak muda sekarang mungkin belum semuanya mungkin punya rekening bank, ATM. Paling besar dulu ada datang ke Indomaret, bayar dikasih Indomaret gitu misalnya. Nah sekarang dengan hadirnya uang elektronik, technically semua orang itu bisa bertransaksi e-commerce, bertransaksi digital secara langsung. Dan transaksi uang digital di e-commerce ini yang pertumbuhannya paling pesat sebetulnya. Nah, termasuk saya berpartner juga dengan Dana sebetulnya salah satu yang pertumbuhannya juga sangat cepat di Blibli. Nah, kemudian juga surprisingly tahun ini kita meluncurkan juga yang tadi Pak Vincent juga sempat sampaikan pay later. Surprisingly bahwa transaksi yang dibayar dengan pay later di Blibli nilainya sekarang lebih besar dibandingkan transaksi yang dibayar dengan internet banking. Kebayang ya bedanya, dan setelah pandemi ini kita lihat bahwa hal-hal yang baru saja direalisasi karena kita terjebak di masa pandemi, tiba-tiba masyarakat akan paham bahwa oh ya ini ternyata solusi ya. Satu, tadi Maggie juga bilang dengan uang digital tidak perlu kontak. Tapi ternyata mereka juga sadar bahwa bisa melakukan pembayaran secara instan di berbagai macam e-commerce dan yang lainnya. Nah, pertumbuhan-pertumbuhan ini dan hal-hal baru di e-commerce ini sebetulnya yang mendukung secara ekosistem keseluruhan. Jadi e-commerce adalah satu, didukung dengan akses keuangan dengan masuknya electronic money, electronic wallet. Yang kedua sebagai penunjang perkembangan di dunia logistik menambah akses yang luar biasa besar. Dan ketika semua ekosistem ini dan brand-brand masuk untuk membuka usaha UMKM, membuka usaha di online, ini sebetulnya bergerak bersama sehingga ini menjadikan satu multiplier effect yang sangat besar dengan hadirnya berbagai macam platform digital yang sekarang bukan hanya berjalan sendiri-sendiri, tapi berjalan terintegrasi satu sama lain, sehingga efeknya itu jauh lebih besar. Nah, ini yang jangan sampai terlewatkan sebetulnya. Karena ini sifatnya saya rasa akan menjadi permanen. Banyak studi yang sudah dikeluarkan, baik dari konsultan, dari Facebook, dan segala macam. Rata-rata masyarakat konsumen akan terus berbelanja online, 70-80% will stay spending di online, membeli barang-barang ini online, walaupun offline juga bisa diakses. Dan banyak yang mengatakan bahwa mereka justru akan meningkatkan belanja online-nya sebanyak 30-40%. Nah, kalau dunia usaha tidak mendekat atau tidak segera masuk ke digitalisasi, peluang ini akan makin lama makin hilang dan tergerus nantinya.
Ya, terima kasih Mas Edward atas insight-nya, dan tentunya kami juga ingin menanyakan Mas Vincent terkait dengan bagaimana sebenarnya teknologi dan juga digitalisasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis Anda. Contohnya kalau misalnya di Dana, banyak sekali di Indonesia sebenarnya populasinya ini non-bankable ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pemerintah sendiri mau menyalurkan bantuan untuk masyarakat pun ini kadang-kadang masih harus tunai seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya teknologi dan digitalisasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis? Oke, tadi saya juga melanjutkan apa yang disampaikan dengan Edward juga ya. Jadi kalau kita melihat bahwa populasi di Indonesia itu sudah makin banyak juga yang shifting gitu. Dalam arti kita melihat perkembangan populasi Indonesia yang sudah mengakses ke internet itu sudah makin besar juga. Sudah makin besar. Sekarang itu berapa tuh? Kalau nggak salah sudah hampir berapa ya? 70% lah gitu. 80% itu sudah dapat mengakses ke internet. Dan ada data terakhir dari Google, report dari Google dan Temasek, bahwa di Indonesia sendiri, 8 dari 10 orang yang mendapatkan akses di internet ini sudah pernah melakukan transaksi secara digital. Nah, 80%. Nah, ini penting sekali jadi kesadaran untuk bisnis, bahwa sebenarnya itu sebenarnya tadi sudah dibilang, bukan cuma an option, tapi ini sudah menjadi solution dan it's a must. Karena populasinya itu sudah makin besar, jadi adopsinya dengan konsumennya sudah makin besar. Dan sekarang kalau kita sudah menyadari bahwa konsumennya sendiri sudah ready ya, konsumen sendiri sudah di depan mata, gimana sebagai pembisnis itu me-reach out to konsumen itu adalah salah satu yang paling penting. Jadi kalau kita melihat bahwa gimana cara bisnis itu bisa makin cepat untuk me-reach out ke mereka, jadi advantage dari digital ekonomi ya, dari digital pembayaran secara digital atau transaksi digital ini adalah penargetan untuk konsumen sendiri akan jauh sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kalau dulu kalau kita contohnya mau marketing misalnya di TV, marketing di koran, marketing di billboard atau di radio apa semua, itu kan kita sebenarnya bisa ngomong ya, throw in the dart, kita hope lucky bisa kena bullseye pas di tengah gitu. Bener nggak Mas Edward? Ya kan, karena kita sebenarnya nggak tahu itu sampai apa enggak. Kita bisa ada analytical, misalnya taruh billboard di tempat yang ini, kenapa? Karena banyak mobil yang lewat. Pasang di TV, kenapa? Karena suatu Indonesia bisa melihat. Cuma kalau sekarang dengan digital, kita bisa jauh lebih targeted. Nah, semua platform sudah menyediakan option ini. Platform dari marketplace, platform dari digital payment, itu bisa sudah menyediakan targeted, kita ngomong targeted marketing. Jadi untuk sebagai merchant-merchant kalau bisa mau reach out gitu, contohnya di e-commerce gitu, nanti ada banner, nanti ada deals kalau di pembayaran gitu, nanti ada voucher, ada promotion, itu bisa ditargetkan ke konsumen-konsumen yang tepat gitu. Contohnya tempatnya dekat dari sekitarnya. Contohnya yang suka untuk misalnya lapis legit gitu. Nah, itu bisa ditargetkan juga gitu. Nanti akhirnya jadi makin kena gitu. Nah, untuk makin kena, makanya peningkatannya itu untuk sebagai pemeran bisnis dengan cara targeting, dengan cara yang market yang lebih luas ini, dengan konsumennya sudah siap. Nah, itu sekarang kalau sudah harus sekali gitu benar-benar mendigital. Dan yang terakhir nih, penting sekali. Adopsi digital itu free. Nggak perlu biaya apa-apa untuk sebagai merchant. Mereka itu kalau mengadopsi tinggal install, tinggal join register gitu, ke Blibli, join ke Dana, langsung besok atau lusa udah bisa jualan. Nggak ada biaya apapun juga. Nah, ini makanya untuk sebagai pembisnis itu adalah sangat satu opportunity yang tidak bisa dilepaskan. Karena opportunity-nya itu tidak cuma ekspansif dengan lebih better, dengan peningkatan, dengan targeting, apa itu semua, tapi semuanya bisa dilakukan sebenarnya dengan biaya yang hampir tidak ada sama sekali. Iya, ini penting sekali ya, kuncinya adaptasi di era digital ini tidak perlu biaya, hanya perlu kita tetap berinovasi ya Mas Vincent. Ya, tentunya Mas Vincent, ini kami juga mempunyai pertanyaan lagi untuk Anda. Teknologi sebenarnya kan bisa menimbulkan peluang, tetapi juga bisa menimbulkan disrupsi. Nah, bagaimana cara mempertahankan bisnis di era yang penuh disrupsi ini, Mas Vincent? Oke, nah ini sebenarnya sangat penting. Nah, dengan besarnya opportunity yang bisa di reach out, dengan makin banyaknya akses channel, dengan banyak solusi, dengan apapun semua yang bisa benefit ini didapatkan digital ini. Yang paling penting malah sekarang adalah gimana cara pembisnis itu harus fokus untuk apa sih produk yang mereka perjualkan
yang diminati oleh konsumen mereka atau pembeli dari produk mereka. Makin fokus and do the best thing of what you can do. Karena kalau dengan opportunity ini makin distracted gitu, makin nanti banyak option gitu, nanti saya mau jualan A, saya mau jualan itu tadi, saya mau jualan lapis legit, tapi itu saya tambahin saya mau jualan sambal, habis itu saya mau jualan ayam goreng apa-apa gitu. Jadi opportunity di sana, tapi kalau tidak fokus, tidak benar-benar mendalamkan apa yang bisnisnya itu yang sudah dilaksanakan gitu, or what you can do the best gitu, itu nanti makin banyak saingan-saingan yang lain yang akan mengoffer yang jauh lebih baik. Nah ini penting sekali. Dengan digitalisasi makin luas, dalam arti pemain juga makin banyak, konsumen juga makin lebar, pilihannya juga makin banyak sekali. Itu yang paling penting sekarang adalah gimana fokus untuk deliver of the value proposition yang penjual itu bisa lakukan. Dan kedepannya dengan fokus ini itu sudah dibantu banyak sekali, karena dulu kan masih harus mikir nanti suppliernya nanti nggak ada, nanti barangnya habis, yang saya nggak bisa menciptakan misalnya jualan furniture gitu, nanti kayunya habis, misalnya jualan makanan gitu, nanti materialnya saya nggak bisa dapat dan supplier lain. Well, dengan semua opportunity untuk mendapatkan bahan-bahan yang sulit semua bisa dapatkan juga. Jadi dan itu bisa pembiayaan jauh lebih baik, harga juga lebih efektif karena kita bisa melihat mereka bisa komparasi. Jadi akhirnya sesuatu yang mereka lakukan itu bisa jauh dibuat lebih efisien, lebih cost efektif, dan yang perlu dipikirkan hanya tinggal gimana cara itu semua bisa menjadikan penjualannya itu menjualkan produk yang emang mereka good at, yang mereka the best at. Nah itu penting sekali, fokus sih bagi saya. Iya, jadi fokus dan jangan takut dengan disrupsi karena setiap kali ada disrupsi ini pasti ada opportunity. Ya, oke, benar. Kita langsung saja ini kita mau tanya juga ke CMO Blibli. Nah, ini kalau misalnya tadi Mas Vincent juga sudah menyebut adaptasi tidak perlu biaya, mau buka toko tidak usah mengeluarkan biaya yang banyak, ya kan? Jadi semua orang kayaknya bisa buka toko di Blibli nih di marketplace, di e-commerce site. Dan tentunya untuk mempertahankan bisnisnya gitu ya di marketplace ini juga tidak mudah seperti itu ya, Mas Edward. Seperti yang tadi Mas Vincent sampaikan, ini teknologi dapat menimbulkan peluang maupun disrupsi. Nah, bagaimana sebenarnya cara pengusaha atau misalnya pelaku UMKM mempertahankan bisnisnya di era yang penuh disrupsi ini, Mas Edward? Ya, pertanyaan sangat menarik, Mbak Meggy. Mungkin dengan berbagai macam tipe usaha di UMKM, mungkin saya akan lebih ambil referensi tentang bagaimana cara melakukannya ya, karena kita juga sama-sama, walaupun kita perusahaan teknologi, kita mendigitalkan para pelaku UMKM, tapi kita juga di dalam industri yang penuh dengan disrupsi. Nah, kalau kita mau lihat kata-kata disrupsi ini kan sebetulnya lawannya sebetulnya ada tentang diferensiasi kan sebetulnya. Kalau kita berhasil mendiferensiasikan diri kita dibandingkan yang lain, dan disitulah kita akan bisa bertahan. Nah, tapi diferensiasi yang mana yang harus kita pastikan adalah diferensiasi sesuatu hal yang memang sifatnya sustainable, yang memang memiliki daya tahan jangka panjang. Nah, kalau di Blibli gimana cara kita melakukannya? Jadi ketika kita membangun, kalau boleh dibilang platform e-commerce, marketplace, gak hanya Blibli. Nah, let's just be honest ya, banyak yang pemain-pemain yang lain. Tapi apa yang membuat Blibli ini jadi beda dan kenapa orang terus kembali ke Blibli? Nah, cara kita membangun, tadi saya sempat sampaikan bahwa di Blibli ini kita fokus kepada customer experience yang seamless, integrated, dan juga worry-free. Ini adalah fokus utama di Blibli. Nah, bagaimana cara kita membangun ini adalah dengan kekuatan operasional dan juga dengan kekuatan infrastruktur yang dibangun dengan benar. Jadi kalau kita hanya sekedar misalnya para promo, semua orang bisa promo. Tapi kalau kita membangun infrastruktur dengan baik dan kita membangun operational excellence yang baik, disinilah kekuatan itu bisa terjadi dengan baik. Nah, contoh yang mungkin saya bisa referensikan di Blibli cara kita membangun. Jadi kalau sekedar bisa, tapi kita membangun infrastruktur warehousing, logistik, operational excellence untuk operasinya kita yang lain. Tidak hanya sekedar membeli barang, kita bisa angkat barang dengan misalnya belanjaan apapun juga dengan berbagai macam payment termasuk dana misalnya.
Dan juga sama juga, apakah nanti ketika customer tidak merasa barang ini sesuai atau kebesaran, kekecilan, kita membangun proses yang sangat seamless, sehingga customer bisa taruh dalam hari yang sama, kita bisa ambil barang yang salah ukuran tersebut, dan kita besoknya kita bisa tukar dengan barang yang ukurannya tepat. Nah, hal-hal ini nggak bisa dibangun overnight. Ini perlu waktu, dan ketika kita sudah menguasai operational excellence ini dengan sangat-sangat baik, ini akan sangat sulit ditiru. Kasarannya kalau kita sudah membangun ilmu selama 10 tahun itu kadang tidak bisa dikejar dengan 1 jam atau 2 jam. It will take time. Dan yang paling penting adalah itu butuh komitmen yang sangat-sangat besar. Nah, ini sebetulnya adalah beberapa hal yang mungkin saya bisa share terkait dengan bagaimana di era disrupsi ini kita membangun diferensiasi yang sustainable dengan tidak melupakan kekuatan infrastruktur dan juga operational excellence di tempat kita. Dengan demikian, kalau kita lihat ini secara keseluruhan, itu kita punya satu competitive advantage yang sifatnya sustainable ke depannya. Mungkin itu, Mbak Meggy. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi kalau misalnya saya shopping di Blibli sekarang dalam 2 jam sudah langsung saya bisa menerima produknya. Seperti itu ya, Mas Edward? Ya. Mungkin titipannya dari Mas Vincent, jangan lupa bayarnya pakai Dana ya Mas Vincent. Kalau bayarnya lebih Dana, mungkin lebih ekspres lagi nanti ya pengirimannya. Oke, langsung saja kita juga ingin mengetahui banyak sekali ini plan-plan ke depannya, masa depan kita akan seperti apa dengan digitalisasi ini. Mas Edward, tadi Anda juga sudah menyebutkan, wah sekarang kalau misalnya kita belanja online, cepat sekali ya bisa langsung saja diterima seperti itu. Kita nggak usah lagi keluar mall atau misalnya ke pasar, sekarang semuanya tinggal pakai jari aja, tunjuk aja mau yang mana, langsung pay-nya pakai Dana tapi ya. Nah, kalau misalnya kita melihat nih proyek unggulan atau langkah baru mendatang yang sedang dikerjakan oleh Blibli yang memanfaatkan teknologi dan juga digitalisasi, plannya apa aja nih, Mas? Ya, ada satu proyek besar yang kita sedang kerjakan dan bagian pertama sudah kita luncurkan adalah tentang satu platform di mana Blibli ini semua hal itu terintegrasi. Nah, jadi yang kita lihat ke depannya adalah kehidupan masyarakat Indonesia ini tidak akan bisa terpisahkan dari dunia digital. Nah, berkaitan dengan dunia e-commerce, putaran dunia e-commerce ini kan kehidupan masyarakat yang tersangkut dengan kita itu kan rata-rata setiap waktunya adalah mereka bekerja nantinya, dapat penghasilan, kemudian mereka juga berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, mereka juga berinvestasi, mereka menabung, dan yang lainnya. Nah, satu proyek yang sedang kita lakukan, ini kita melakukannya bersama dengan Blue. Kalau teman-teman belum pernah kenal Blue adalah digital banking dari BCA Digital. Jadi, kita lihat era ke depannya adalah bagaimana cara kita membuat semua ini berada di dalam satu platform ekosistem yang terintegrasi. Nah, jadi sekarang Blibli adalah satu-satunya platform e-commerce yang terintegrasi secara dalam dan penuh dengan bank digital. Jadi kasarannya adalah ketika nanti misalnya teman-teman bekerja gitu ya, oh ya mau terima gaji, dulu kan kita pakai print buku tabungan gitu ya, mungkin ke depan udah nggak akan lagi print buku tabungan, tinggal kasih screenshot mungkin sekarang bahasanya, screenshot dari rekening bank digitalnya. Nah, ketika rekening bank digital ini ada masuk, mereka bisa langsung lihat di Blibli, ketika rekening bank digitalnya adalah rekening Blue, mereka bisa lihat di sana ketika berbelanja memenuhi kebutuhannya, mereka bisa langsung ambil dari saldo yang ada di Blue. Ketika nanti mereka akan berinvestasi dan segala macam, ini semua terintegrasi dalam satu platform. Nah, ini adalah satu hal yang kita coba. Ini satu hal yang sebetulnya merupakan pionir di Indonesia, karena selama ini ada bank digital, ada e-commerce. Belum ada bank digital yang terintegrasi secara dalam di e-commerce. Nah, ini yang kita coba. Visi kita adalah bagaimana nanti ke depannya kehidupan masyarakat, terutama di kaum-kaum milenial begitu ya, itu tersentralisasi 100% digital dan kita sudah siap mengembrace kebiasaan dan pola baru kehidupan itu. Nah, ini satu hal baru mungkin yang saya bisa sampaikan, Mbak Meggy. Ya, Mas Edward. Dan kita langsung saja ke Mas Vincent. Proyek atau langkah baru apa saja yang sedang dikerjakan oleh Dana yang memanfaatkan teknologi dan juga digitalisasi? Apakah ada promo yang lebih banyak nantinya di Dana atau seperti apa, Mas Vincent? Kita juga ada proyek nih yang kita anggap lumayan besar dan sulit ya, tapi ini penting sekali dan ini adalah satu inovasi yang kita lakukan juga untuk pelanggan-pelanggan kami. Kita sebutnya itu adalah personalisasi.
Apa artinya? Karena kan ini penting sekali ya, dalam arti kalau setiap orang itu sebenarnya kan behavior-nya beda-beda, kebutuhannya beda-beda. Contohnya gitu, nanti saya suka belanja di Blibli pakai Dana. Cuma nanti ya itu, saya misalnya saya belanjanya itu kebutuhannya kira-kira segini, tapi misalnya nanti uang saya itu sudah habis, uang saya tidak cukup gitu. Nah ini bisa dengan personalisasi kita bisa tahu, oh ini mereka orangnya baik kok, merekanya orangnya juga sudah sering belanja di Blibli. Nah kita bisa kasih tadi ya seperti disebutkan, contohnya pay later. Nah, terus ke depannya personalisasi dalam arti ini juga, terus kita tahu nih orang ini sering belanja di Blibli, dalam arti nanti ada promo atau voucher dari Blibli yang khusus untuk customer ini. Jadi yang customer yang lain misalnya sukanya belanja offline gitu, misalnya nanti pergi misalnya ke Grand Indonesia atau pergi ke supermarket, range market seperti itu. Jadi ya mereka cuma dapatnya promosi sama vouchernya range market. Nah ini semua personalisasi ini adalah sesuatu yang penting. Karena setiap orang itu behavior-nya beda-beda, kebutuhannya beda-beda. Dan kalau kita sudah melakukan ini semua, itu seluruh masyarakat di Indonesia itu akan mendapatkan tampilan, offering, experience, dan juga kebutuhan yang personal untuk masing-masing usersnya. Dan ini tidak mudah, ini sangat sulit karena ini harus make sure kita mempunyai data platform yang sangat kuat. Dan juga data platform ini penting sekali nih ya. Data platform ini tidak bisa dibuat untuk di-sharing atau dijualkan ke siapapun juga. Jadi masing-masing personal data dari pengguna itu adalah privacy-nya penting sekali dan sacred. Kita sendiri tidak bisa mengakses itu. Dengan melakukan itu semua, kita olah itu semua dan bisa memberikan teknologi personalisasi yang baik. Nah, itu tidak mudah. Cuma kita sudah on the way di sana. Sebentar lagi kita harapkan teman-teman yang menggunakan Dana bisa lihat sendiri apakah sebenarnya gunanya itu platform digital yang bisa tahu personal like and dislike dari teman-teman itu apa. Iya, jadi proyek personalisasi ini ataupun planning yang lain tentunya ini penuh dengan challenge ya, Mas Vincent. Apalagi tadi Anda juga menyebutkan perlu data platform yang kuat dan juga teknologi yang terdepan. Nah, menurut Mas Vincent, apa sebenarnya tantangan terbesar dalam mewujudkan digitalisasi dan juga pemanfaatan teknologi? Kita tahu semua bahwa teknologi itu adalah sesuatu yang sangat cepat. Satu, sangat cepat perubahannya. Kedua, apalagi di dunia, contohnya seperti kami, sistem pembayaran itu sangat terregulasi. Jadi kita juga tidak hanya kita bisa sama semena-mena itu setiap hari ngeluarin produk-produk itu secara cepat, tapi tidak perlu berkomunikasi dengan regulator. Itu tidak semudah itu. Jadi kita harus membalance antara agility, inovasi, dan juga harus dengan regulasinya, gimana supaya kita tahu bahwa ini regulator juga merasa bahwa ini produk yang tidak akan mengganggu misalnya keuangan Indonesia, apalagi dengan skala yang seperti kami yang sudah besar gitu ya. Apapun yang kita lakukan itu ada potensial risk untuk systematic risk gitu ke pergerakan keuangan di Indonesia. Nah itu kita harus menyadari itu semua. Jadi itu juga sebenarnya baik sekali kalau dengan perusahaan yang sudah sadar bahwa inovasi itu harus dibalance juga dengan regulasi. Bukan dalam arti kita akan menjadi slow, tapi kita akan menjadi lebih comply. Nah, dengan cara lebih comply, sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah yang kita sebut proteksi ke konsumen. Kalau misalnya ada gangguan itu gimana cara menghandle-nya, resolusinya gimana untuk supaya itu tidak menjadi lebih luas lagi untuk dihentikan gimana, itu semua sudah terjamin. Nah ini makanya penting sekali nih bagi teman-teman yang di dunia yang ingin bergerak di dunia digital. Sebenarnya dunia digital itu juga harus kita melihat bahwa tidak hanya menggunakan inovasi, tapi kita tidak memikirkan gimana proteksi dengan konsumennya sendiri. Nah, jadi kalau kita ngelihat emang ada tantangan yang kita bisa sebut balancing-nya itu, tapi bukan berarti kita akan lebih slow, kita harus menambahkan faktor pemikiran supaya kita jadi inovasinya itu lebih terjaga dan lebih sustainable. Nah itu sih sebenarnya tujuan kami untuk supaya teman-teman ini sebenarnya sadar bahwa
dengan teknologi yang untuk sustainable, itu semua harus dilakukan from end-to-end point of view, bekerja sama dengan regulator, bekerja sama dengan pemain industri, bekerja sama, dan saat yang paling penting juga mengembangkan talenta-talenta di Indonesia supaya bisa menciptakan inovasi itu semua dengan talent resource di Indonesia itu sendiri. Dan di Dana sendiri kita sudah memiliki hampir 400 engineer semua di anak-anak Indonesia. Waduh, mantap sekali Mas Vincent. Ya tentunya ini Mas Vincent juga menekankan harus patuh dengan regulasi dan juga inovasi ini harus comply ya dengan ekosistem ekonomi Indonesia supaya berdampak positif bagi semua pihak. Iya, kita beralih ke Mas Edward. Mas Edward, kita juga ingin mengetahui apa sih sebenarnya tantangan dalam mewujudkan digitalisasi dan juga pemanfaatan teknologi? Ya, mungkin boleh dibilang ya gini ya, Maggie, ini masa yang belum pernah ada sebelumnya sebetulnya. Jadi banyak hal yang mesti kita belajar dan kita kembangkan pada saat kita juga sedang berlari dan berjalan ini sebetulnya. Seperti contohnya tadi Mas Vincent juga sampaikan regulasi. E-commerce itu sebelumnya 10 tahun yang lalu tidak ada gitu. Jadi bagaimana kita meregulasi itu sesuatu yang kita mesti pelajari bersama. Tapi ini adalah hal yang menarik karena sekarang regulator bukan hanya menjadi polisi, tapi bekerja bersama dengan industri untuk mencari yang terbaik. Nah, hal kedua, ini kalau tadi dari sisi eksternal ya, dari sisi internal yang mungkin juga dialami pelaku usaha yang lain, sama seperti dengan yang tadi saya sampaikan di awal, ini masa yang belum pernah ada. Jadi talent yang baik, ini baik itu ada, tapi masalahnya era yang belum pernah ada. Bahasa kasarnya mungkin ya, best practices itu tidak ada yang tahu gitu. Yang kita lakukan A di 1 tahun yang lalu, kita lakukan sama A di tahun sekarang, hasilnya bisa beda. Gitu. Nah, ini adalah banyak hal yang sangat dinamis yang sebelumnya tidak ada, sehingga mau tidak mau pengembangan talent itu ya sambil belajar, sambil berkembang bersama gitu. Jadi akan sangat sulit untuk misalnya kita dapat orang yang betul-betul sangat excellent yang dia tahu segala macam hal tentang teknologi digitalisasi, how it works, how it to be configured. Ideally kita ingin seperti itu, tapi kenyataannya ini dunia baru yang kita sama-sama lagi pelajari. Dan menariknya adalah kita nggak bertumbuh sendiri. Ekosistem terkait juga bertumbuh bersama-sama. E-commerce bertumbuh, e-money, e-player juga bertumbuh, logistik bertumbuh, semua bertumbuh dalam waktu yang bersamaan. So how it works itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah ini adalah yang perlu di-embrace dari para pelaku usaha, bahwa yang paling penting buat saya eranya itu memang era kolaborasi, tidak ada pakem yang pasti berhasil, pasti tidak berhasil, tapi kita mesti dalam semangat kebersamaan, yuk coba bareng, dan juga talenta-talenta yang masuk memang harus dikembangkan dalam artian kita mesti memiliki kultur perusahaan yang memang mendorong bahwa ini bisa mengeluarkan semua potensinya gitu. Nah ini sebenarnya contohnya kalau di Blibli sendiri kan kita juga values itu memang didesain supaya mereka bisa berkembang. Kalau di kita itu namanya respect gitu, risk taking, excellence, serving, passionate, proud, encourage growth and innovation, customer focus dan teamwork. Karena kita tahu bahwa tidak ada hal yang kita bisa kasih tahu dan itu pasti berhasil. Nggak ada. We need to collaborate externally and internally sehingga kita bisa menghadapi tantangan hal yang kita sama-sama tidak tahu nih apa yang pasti akan bisa terjadi. Kira-kira seperti itu, Pak Miki. Iya, talenta-talenta yang harus dididik ya Mas untuk bisa berkembang. Tadi Mas Edward juga bilang sebenarnya tentunya ini Indonesia banyak sekali talenta-talenta yang bisa dididik untuk mengembangkan dan juga membangun masa depan Indonesia. Nah, kita juga perlu nih bimbingan dari Mas Edward juga. Sebenarnya peran dan langkah apa saja yang dapat diambil mahasiswa dalam mempersiapkan dunia yang mulai didominasi dengan digitalisasi dan juga teknologi. Ya, mungkin yang paling simpel, mahasiswa kan mungkin banyak ya udah hampir lulus, mudah-mudahan semua udah hampir lulus ya, ada yang masih baru, tapi satu hal yang paling penting adalah mengembrace sebetulnya, dihadapin, artinya begini, ketika sebuah teknologi itu masuk, kok ada platform baru yang seperti ini ya, saran saya cuma satu, jangan coba dilihat, dipakai, dicoba dilihat, ini sebetulnya gunanya untuk apa. Pada akhirnya semua platform teknologi ini digunakan dan muncul itu sebetulnya adalah untuk bisa serving customer, melayani konsumen dengan lebih baik lagi. Nah, tapi yang paling baik adalah ketika kita atau mahasiswa juga bisa mulai menanamkan di dalam pikirannya sendiri, kenapa platform ini ada ya? Apa value yang dia bawa ya? Karena berpikir kritis ini adalah satu hal yang paling penting sebetulnya. Jadi satu dicoba, berpikirlah kritis, ini kira-kira itu mau seperti bagaimana. Dan yang paling penting adalah
melihat dari luar dan merasakan dari dalam itu beda. Nah, karena itu saya tetap mendorong teman-teman mahasiswa, saya rasa banyak perusahaan teknologi sekarang yang sangat terbuka. Seperti contohnya kalau di Blibli sendiri, kita sangat terbuka. Seperti yang saya bilang tadi, talent itu susah. Dan kita satu-satunya cara kita punya talent adalah kita berkembang bersama talent tersebut. Karena itu kita bikin cukup banyak program seperti internships. Ada 3 bulan, ada 12 bulan. Kita bahkan punya program khusus, Blibli Future Program, khusus untuk mahasiswa computer science dan juga untuk teknik informatika, yang sejak semester 5 selama 1,5 tahun, mereka bisa belajar dan berkembang di Blibli untuk software development, infrastruktur, data analis, mobile app development. Kemudian juga kita punya program operation management program yang beberapa lulusannya bahkan sekarang udah menjadi senior manager malahan di Blibli gitu. Nah, jadi ketika ada opportunity ini, jangan cuma dilihat, embrace, masuk ke dalamnya gitu. Rasakan gitu sebetulnya apa sih yang ada di sini. Dan nanti ketika sudah merasakan, oh bagaimana ini berjalannya, ketemu dengan orang-orang yang memang praktisioner ada di situ, ingat sekali lagi kembali bahwa tidak ada best practice-nya. Semua kita belajar bersama. Nah, ini saya selalu encourage untuk teman-teman terutama mahasiswa ya, selalu cek di careers.blibli.com untuk nanti bisa lihat opportunity-nya apa, supaya tidak tertinggal. Karena kalau kita cuma jadi bystander, cuma ngeliatin dan segala macam, eventually ketika kita lulus mungkin dari kuliah, mungkin kita akan terkaget-kaget gitu, dan jangan sampai hal itu terjadi, karena tadi Pak Vincent juga sebutkan juga, ini bergerak yang sangat cepat. If you don't move it now, if you don't try it now, you will be left behind. Nah, itu aja pesan saya mungkin. Ya, terima kasih Mas Edward atas pesan-pesannya dan juga semangatnya untuk para mahasiswa kami dan juga peserta kami hari ini. Dan selanjutnya, Mas Vincent. Nah, ini banyak sekali peserta hari ini ya, mahasiswa atau SDM yang akan membangun masa depan Indonesia. Mas Vincent, peran dan langkah yang dapat diambil mahasiswa dalam mempersiapkan dunia yang mulai didominasi dengan digitalisasi dan juga teknologi ini seperti apa, Mas Vincent? Oke, terima kasih Mbak Maggie. Sama sih sebenarnya tadi yang disampaikan Mas Edward juga. Ini sebenarnya yang perlu kesadaran. What is technology? Technology itu sebenarnya at the end of the day are just tools. They're just tools. And jadi kalau bisa embrace it. Benar, karena sebenarnya kita ngelihat kan perumpamaan tuh. Kalau dulu kita mau ngitung, ya kita ngomong ya teknologi yang dulu depan sekali kita pakai itu tuh apa namanya yang cetek-cetek kuas itu ya. Terus habis itu kita ada kalkulator, terus habis itu kita ada komputer, terus ada Excel, terus nanti sekarang ada cloud, ada spreadsheet, terus nanti ada macam-macam gitu. Kedepannya nanti juga akan ada namanya artificial intelligence. Jadi kita nggak usah ngitung, udah dihitungin gitu. Kita udah mikir, mereka sudah ada solusi, udah ada. Nah, tapi itu semua sebenarnya tools. Nah, embrace it kenapa? Jadi the power of tools, the power of technology is to expand your ability. Now you can do more as an individual. Nah, jadi kalau teman-teman sudah tahu bahwa itu tools and embrace it, nah balik lagi yang paling penting, focus on what do you want to do and be the best at what you do using these tools. Ya. Jadi jangan bukannya makin banyak toolsnya, makin itu saya yang kadang-kadang kalau ngelihat CV ya dulu ya depan-depan, saya itu paling pusing kalau ngelihat saya jago di Excel, Microsoft Word, Adobe, terus Autodesk, terus bisa C++, terus bisa Basic. What are you good at? Jangan jadi palu gada gitu. Be, show yourself what you're good at. Kalau misalnya kalian mungkin tidak semua orang harus jadi programmer ya. Bukan dalam arti karena kita dengan era digitalisasi gini, teknologi makin baru, dalam arti semua orang harus jadi programmer. No. Misalnya mau jadi lawyer, use the tools. What can you be better lawyers? Karena sekarang banyak tuh. Kita juga lihat kan, sampai sekarang sudah ada dari IBM gitu, ada artificial intelligence bisa membantu untuk men-summary contract and everything, jadi bisa lebih gampang dianalisa. Atau mungkin dari yang sudah standardnya sudah keluar analisanya. Use the tools. Terus jadi kamu sekarang kalau kamu tahu gitu, saya mau jadi lawyer, saya ini toolsnya saya udah terbiasa dengan memakai yang ini, saya bisa melakukan analisa seperti ini, saya tadinya
misalnya dari legal atau paralegal gitu ya, proses bisa dokumen cuma bisa 5-10 hari, saya bisa 100 dengan menggunakan tools ini. Wow gitu, as an employer, oke, wah boleh juga nih. Ya. Nah, kalau menjadi arsitek gitu, pakai gitu. Sekarang dengan macam-macam kan, dengan Google juga ada tools dengan SketchUp gitu yang tadinya bisa makan waktu berhari-hari untuk ngedrafting dengan blueprint yang itu dulu kan teman-teman gitu pakai jangka, pakai penggaris itu wah bisa makan 2-3 hari. Sekarang sejam aja udah jadi satu gedung gitu. Nah, be the best of what you can be right now. And embrace the tools of the technology. And if you want to be the programmer, developer, also no better times. And Dana is hiring, by the way. No better times than now. Kenapa? Karena inovasi yang dilakukan sekarang itu di Indonesia sudah sejajar dengan the rest of the world as well. Kenapa? Karena kita semua satu dunia bareng-bareng nih lagian nih. Nggak ada yang lebih maju itu. Mungkin ada beberapa negara yang beberapa tahun lebih maju, tapi juga beda gitu kebutuhannya. Di Indonesia kebutuhannya untuk secara sistem, secara infrastrukturnya beda, secara customer personalization-nya beda. Semuanya itu kita bareng-bareng develop at the same time. Jadi it's no better time than now to be using technology, to be in the technology industry juga, karena kita bareng-bareng satu dunia sama-sama berinovasi dan impact-nya ke depannya akan bisa jauh lebih besar dari apa yang kita sudah lakukan di 20 tahun terakhir ini. Wah, ini luar biasa sekali. Tepuk tangan virtual nih untuk narasumber kita pada sore hari ini. Benar-benar if you don't move it now, you will left behind. Seperti tadi Mas Edward sudah menegaskan kembali kepada mahasiswa dan juga mahasiswi kami pada sore hari ini. Dan juga tadi Mas Vincent juga sudah menyatakan teknologi ini hanya tools ya. The power of technology ini harus diapresiasi dan juga fokus dengan goal Anda dan menjadi yang terbaik, the best. Seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya Mas Vincent dan juga Mas Edward, kita akan masuk ke sesi Q&A. Sudah banyak sekali pertanyaan yang saya dapatkan dari aplikasi Slido dan peserta yang sudah mengirimkan pertanyaannya terkait isu yang tadi sudah kita bahas. Nah, langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama dari Saudara Dede Algun untuk Pak Vincent dan juga Mas Edward. Bagaimana langkah dari perusahaan Bapak dalam melakukan corporate branding di era digitalisasi ini? Kita persilakan corporate branding ya, jadi kita harus ke branding, kayaknya harus ke marketing dulu nih. Silakan, Mas Edward. Iya, kalau bicara tentang corporate branding ya, ini kan kita bicara tentang apa yang kita secara perusahaan itu believe gitu, apa sebetulnya purpose kita yang kita mau deliver yang memberikan impact gitu sebetulnya ke dalam kehidupan terutama masyarakat Indonesia. Karena ketika kita tidak berawal dari purpose kita sendiri, artinya yang kita lakukan adalah coba ya mungkin kalau di bahasa commerce ya berdagang gitu ya, ambil peluang sedikit taktis dan sudah hilang gitu. Tapi kalau kita ingin membangun satu corporate branding, kita mesti benar-benar mulai dengan apa sih impact yang mau kita bawa gitu. Apa sih sebetulnya value yang kita sediakan untuk masyarakat dan juga ekosistem yang berada di sekitarnya. Nah, kita mesti berawal dari itu dulu. Kalau kita jelas purpose kita apa, bagaimana kita memberikan value di dalam kehidupan masyarakat yang kita akan serve, value kepada para partner kita, dan kita bicara tentang bagaimana kita mendeliver supaya message-message ini terdeliver. Seringkali ketika kita bicara tentang corporate branding, kita bicara, kita bikin Instagram, kita bikin LinkedIn. That's how we deliver it, gitu. Tapi it's not the core idea. We need to think about the purpose-nya dulu tuh apa, dan nanti channelnya akan tinggal mengikuti sebetulnya. Apakah nanti ternyata misalnya kita bilang, kita solving isu tentang challenge di industri pertanian misalnya, ataukah di kalangan UMKM seperti e-commerce. Dan ketika kita mendeliver ini kita mencari space di mana kita bisa mendeliver message purpose yang kita punya, value proposition yang kita bawa di tempat-tempat yang relevan. Karena tadi yang kita mesti lihat ya, begitu kita tahu purpose-nya, kita tahu siapa audiens yang relevan untuk kita, dan nanti kita memilih channel media yang memang sesuai dan memang ditangkap oleh para target
audiens yang memang kita mau. Nah, satu juga saya mesti ingatkan, kadang jebakan corporate branding adalah we want to be relevant to anyone gitu. Nah, itu pasti sulit gitu ya. Karena eventually pada akhirnya kita nggak bisa atau kita pasti punya keterbatasan untuk memberikan value propositions. Dan kita pasti kalau di basic marketing pasti ada audience segmentations yang kita bisa serve dengan sangat-sangat baik. Bukan berarti bahwa kita menafikan yang lain gitu ya. Tapi kita harus fokus, kita tuh mau serving kemana. Karena if you try to serve everyone, kalau kita mencoba terlalu besar, pada akhirnya kita terjadi adalah kita menjadi mungkin ya terlalu kecil untuk semuanya. Dan eventually kita akan menjadi yang tidak dikenal untuk apa-apa. Nah, jangan sampai jebakan itu terjadi. Please make sure you know your purpose, you know your value proposition, dan juga kita juga memastikan bagaimana kita mendeliver purpose messaging. Siap, terima kasih Mas Edward. Ini banyak sekali insight terkait dengan corporate branding. Ini adalah lesson yang sangat mahal ya, $1 million question. Kalau misalnya Anda bisa membangun corporate branding yang sesuai target dan juga sesuai harapan, wah ini value-nya bisa langsung melesat seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Edward, dan langsung saja kita ke Mas Vincent. Bagaimana Anda membangun corporate branding Anda? Siap. Jadi saya lanjutin nih. Tadi Edward sudah menyebutkan sebagian dari gimana pentingnya yang kita sebut dari purpose, gimana pentingnya kita jadi target marketing and communication ya. Nah, sekarang kita harus lanjutin. Kenapa? Karena penting sekali kesadaran bahwa branding itu tidak happens overnight. Nggak bisa tiba-tiba kita ngasih tahu, oh, oke, saya mau branding gitu, besok saya keluarin, saya yakin lusa semua sudah tahu. Nah, ini kita harus tahu itu namanya consistency. Consistency, and kita ada sebutnya itu adalah staging, atau kita sebutnya itu adalah the brand adoption-nya. Nah, itu kita harus konsisten. Jadi misalnya kita ada rencana 1 tahun, umbrella brandingnya itu seperti apa. Contohnya dana, gitu waktu kita mulai, kita sebut adalah ganti dompet. Nah, itu purpose-nya. Benar-benar, karena purpose kami adalah menggantikan dompet Anda. Jadi kita simple kan, langsung ganti dompet. Jadi habis itu nggak usah pakai lagi physical wallet gitu, semua bisa dipakai dana. Nah, terus kita melakukan itu setahun penuh, lebih itu 1,5 tahun penuh. Tapi tidak sama terus kan, maksud komunikasi gitu setiap hari atau selama 1,5 tahun ganti dompet terus ya lama-lama bosan juga kan. Nah, kita harus ada itu turunannya. Ganti dompet caranya seperti apa? Ganti dompet di bagian apa? Ganti dompet untuk melakukan kegiatan apa? Nah, itu sebenarnya dengan kita dengan branding itu adalah umbrella, terus kita ada sub iteration-nya, dan kita lakukan harus dengan konsisten. Nah, setelah kita melihat kesadarannya, trust-nya, kesadarannya, adoption-nya seperti apa, baru kita berubah. Nah, makanya belakang ini kita berubah menjadi bebas ribet. Tapi sebenarnya kelanjutan, ganti dompet, bebas ribet. Nah, terus melanjutkan konsistensi. Nah, ini makanya penting sekali kesadaran bahwa brand building itu takes time, brand building itu takes consistency, dan kita jangan pernah melangkah luar dari purpose-nya yang kita sebutkan dari awal. The moment we confuse the purpose, nanti the user-nya makin confused. Jadi akhirnya akan menjadi generic. Nah, inilah penting sekali kita harus lakukan. Jadi seperti tadi, pertama purpose sudah jelas, target market segment sudah jelas, komunikasi jelas, konsistensi harus juga jelas. Terus kita harus bentuk dengan staging or time, dengan lakukan kita sebutkan itu periode-periode yang bisa membantu mensupport umbrella-nya dengan aktivitas atau dengan branding yang menarik dan atraktif. Iya, ini jadi ada ganti dompet, dan juga ini banyak sekali campaign-campaign yang sebenarnya juga menyalurkan bahwa memang digital ini diperlukan, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, Mas Vincent. Bebas ribet, nah, ini, bebas drama, iya, bebas drama. Bebas ribet. Oke, ini ada pertanyaan tambahan untuk Mas Vincent juga dari Ivo Lala. Nah, kenapa penerapan digital payment di Indonesia tidak sepenuhnya terlaksana? Seperti contohnya penyaluran dana sosial dari pemerintah desa, dan juga bagaimana cara mengedukasi mereka. Tadi kalau misalnya kita di diskusi panel sebelumnya lebih ke generasi tua, ini lebih ke daerah. Betul. Mas Vincent. Oke. Saya sangat setujui bahwa itu sebelum penyebarannya itu sebelum merata ke semua daerah,
Dan itu emang kita masih berusaha melakukan. Cuma mungkin kadang-kadang kita biasa sampaikan ya teman-teman ya, dana itu di launching baru Desember 2018. Jadi kita sendiri itu belum 3 tahun nih, baru 3 tahun belum depan. Jadi masih butuh waktu juga untuk kita meratakan seluruh Indonesia. Tapi that's not an excuse. Memang bagi kami kita sudah berusaha, cuma kita lihat dari the pace of adoption. Karena kalau ada pace adoption gitu tentang sesuatu yang baru itu memang biasa terjadi di tier 1 dulu, baru tier 2, tier 3 terus menurun gitu. Makin banyak kita makin melebar, jadi nanti adopsinya sudah makin banyak, akhirnya ke nationwide itu merata. Kita sebagai contohkan sekarang adopsi untuk pengguna ya. Contoh kita ngomong pengguna aja. Di Dana sendiri sudah 90 juta users sudah terregister, dan kita melihat potensinya itu sekarang kan sekitar 160 juta. Ya berarti kita masih ada lah, masih sepertiga lagi yang kita harus achieve in the next 1 or 2 years. Tapi kita juga ngelihat tidak cuma dari usersnya, kita ngelihat dari sisi atau misalnya sendiri kan kita tahu Indonesia itu UMKM ada 67 juta. Yang sekarang baru tradisi digital itu sudah mencapai 12 juta. Dan ini sebenarnya sangat itu loh, impresif loh teman-teman. Karena kenapa? 3 tahun yang lalu itu 600.000. 3 tahun lalu 600.000 hanya. Sekarang udah 12 juta nih. Nah, tapi emang benar masih take time. It takes time. It takes all us gitu. Kita kolaborasi juga dengan Blibli, kita kolaborasi juga dengan pemerintah, dengan pemain-pemain lainnya semua supaya makin merata, makin besar. Dan penting sekali juga kesadaran sebenarnya bahwa di Indonesia sendiri masih ada kendala. Contohnya masih nggak stabil. Saya waktu itu baru ke Dairi, saya pergi ke ke Mandalika apa gitu. Kadang-kadang itu masih mati itu setiap hari 10 menit, 5 menit gitu. Listriknya masih mati gitu. Jadi kalau nggak ada listrik ya sorry ya, jadi digital juga udah nggak mungkin. Terus signal juga kadang-kadang ada baik dan masih kadang-kadang masih kurang. Contohnya gitu, saya juga waktu itu ke Toba. Saya pergi 1 meter ke kiri, itu Indosat bagus. Saya pergi 1 meter ke kanan, Indosatnya hilang, Telkomsel juga bagus. Nah, itu juga kadang-kadang ada problem. Tapi itu semua kita sudah tahu pemerintah akan melakukan juga push supaya itu semua infrastrukturnya lebih stabil. Dalam arti sekarang kita semua sudah ada infrastrukturnya. Sebenarnya sudah tercapai. Stabilitas yang harus diperbaiki dari masing-masing pemain digital ini, kita sudah tahu itu semua sudah ada dan kita akan nge-push. Nah, sekarang kita sudah tier 1, tier 2. Sekarang kita sedang berjalan ke tier 3 dan habis itu ke daerah-daerah dari kedesaan itu semua. Kita sudah kerjasama juga dengan BUMDes, dengan Kementerian Kedesaan juga untuk gimana caranya tidak hanya cuma adopsi, tapi gimana kita ke depannya bisa kita bantu untuk pantau, dibantu juga untuk nanti promosi juga. Oke, nah tadi Mas Vincent juga menyebut ini dari 600.000 UMKM, saat ini sudah 12 juta UMKM yang terdaftar di payment digital. Ini perkembangannya sebenarnya sangat luar biasa dan sangat pesat sekali. Dan masih melanjutkan tema pertanyaan UMKM, saya juga mendapatkan pertanyaan dari Mbak Dita untuk Mas Edward. Apakah ada indikator yang menentukan bahwa UMKM sudah siap untuk melakukan digitalisasi dalam menjalankan usahanya? Silakan Mas Edward. Pertanyaan sangat menarik ya. Mungkin kalau boleh saya jawab gini ya, kalau secara indikator sebetulnya kan banyak program yang dijalankan bersama dengan pemerintah maupun dari para pemain sebetulnya seperti e-commerce maupun e-wallet dan segala macam. Memang secara indikator mana yang betul-betul siap, mana yang tidak gitu ya. Itu yang sesuatu yang mungkin sifatnya agak masih abu-abu lah, boleh saya bilang. Nah, apakah misalnya ketika seorang UMKM dia berhasil memiliki toko online, apakah itu artinya dia siap gitu? Jawabannya bisa iya, bisa tidak gitu. Bisa iya dalam artian dia mampu, atau bisa tidak juga karena ternyata ada hal lain gitu. Dan sebagai satu contoh yang mungkin saya bisa sampaikan, kendala terbesar ketika UMKM itu berhasil masuk dunia digital adalah mereka ini justru ketinggalannya atau kendala terbesarnya adalah tentang memenuhi permintaan yang tiba-tiba melonjak. Jadi salah satu kendala yang cukup menarik yang kita temukan, kan UMKM ini kan fokusnya dari sisi manufaktur biasanya, mereka produksi dan segala macam. Kemudian, mungkin tadi Pak juga sempat singgung juga ya, UMKM ini kan tidak semua misalnya ya, mereka punya struktur perusahaan yang tepat, atau misalnya punya dukungan pendanaan yang baik gitu ya, atau mereka mungkin mempunyai
aset ataupun yang lain yang bisa membuat mereka itu mendapat akses pendanaan yang baik. Nah, hal-hal ini sebetulnya kalau dibilang apakah mereka siap dengan digitalisasi, mereka siap. Tapi ternyata area yang tidak siapnya adalah untuk memenuhi lonjakan demand dari digitalisasinya. Sering di tempat beli-beli itu yang muncul adalah begitu kita bantu, kita dorong, kita promosikan, problem pertama adalah out of stock. Tidak ada barang yang bisa dijual lagi, habis total. Dan untuk mereka bisa untuk memproduksi berikutnya, mereka perlu permodalan. Nah, muncullah masalah-masalah yang lain gitu. Nah, jadi mungkin tidak, memang kita mesti hati-hati untuk melihat tidak dari satu perspektif saja, tapi kita melihat secara keseluruhan. Apakah pendanaan sudah siap? Apakah mereka memiliki sumber daya manusia yang sudah siap? Apakah mereka memiliki channel yang sudah siap? Nah, kalau mereka ini sudah siap, di mana ini sebenarnya perlu sebuah konsolidasi yang sangat baik ya. Nah, itulah kita baru bisa melihat mungkin indikator yang lebih lengkap dan mungkin yang lebih reflektif ya terhadap ke situasi nyatanya seperti apa. Ya, tadi ada beberapa poin atau indikator yang saya catat ini adalah seperti dana apabila sudah siap dan juga SDM yang sudah siap dan juga channel atau platform yang sudah siap. Nah, itu adalah indikator UMKM sudah siap digitalisasi. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Priska untuk Mas Vincent, bagaimana Dana bersaing dengan layanan keuangan digital lainnya yang saat ini semakin banyak? Apakah akan ada perubahan target atau strategi? Paling penting Mbak Priska, jadi kalau kita lihat itu seperti tadi sampaikan juga Mas Ewa di depan-depan adalah diferensiasi. Kita kan harus masing-masing have the thing that we are good at gitu, nggak semuanya sama. Kalau semuanya sama, ya nanti akhirnya cuma jadi itu aja ya. Banjir promo gitu. Siapa yang promo paling besar. Tapi sebenarnya itu nggak sustainable ya teman-teman. Kalau kita ngelihat bahwa semua yang dilakukan untuk bisnis itu hanya dengan dilakukan promo, apa artinya ke depannya takutnya nanti yang cuma kalau ada promo baru dilakukan terjadi aktivitas transaksi dan itu tidak baik untuk bagi pembisnisnya juga. Nanti konsumennya hanya menunggu gitu. Nah, itu sudah pernah terjadi di zamannya dulu yang Groupon atau deals apa itu gitu dengan deals platform tersebut. Nah, jadi masing-masing kami sebagai pemain industri itu harus ada diferensiasi. Dari Dana sendiri diferensiasinya apa? Kita put priority trust itu adalah salah satu yang paling penting bagi kami. Trust itu apa? Security, data protection, data privacy, dan di mana transaksinya itu semua terjadi itu pasti aman. Jadi kalau ada apapun juga kita akan guarantee uang back 100%. Nah, kedua kita juga ada yang kita sebut yang sebagai diferensiasi kita itu user friendly. User friendly itu seamless user journey dari mulai sampai akhir itu harus dengan sangat mudah, harus dengan cepat dan harus juga itu yang tadi juga aman ya. Nah, kalau kita ngelihat, makanya teman-teman kalau lihat di up rating di Dana itu tinggi ya. Kalau kita melihat di iOS itu 49 atau 5,0, kalau di Android itu 4,5. Dan itu salah satu yang paling tinggi ya untuk dibanding dengan aplikasi-aplikasi lain semua. Karena itu penting sekali dengan user friendliness-nya. Dan yang terakhir, diferensiasi kami adalah ini penting juga. We are accessible atau kita sebutnya open. Dan mati kita bekerja sama dengan siapapun juga, kita tidak ada yang namanya exclusivity, kita sebutnya kita itu inclusivity. Jadi kita harus bekerja sama dengan semuanya. Jadi karena kita bekerja sama dengan semuanya, kita tidak membentuk ekosistem itu sendiri, tapi kita bisa dipakai dengan semua sebagai pengguna, apapun juga dari partner-partner kami, merchant-merchant, contohnya Blibli itu sendiri. Seperti itu ya, diferensiasi itu penting sekali teman-teman. Ya, ini kuncinya ada beberapa poin seperti ada diferensiasi dan juga user satisfaction, harus friendliness juga, dan juga open bekerja sama dengan semua pihak ya, Mas Vincent. Ya. Oke, ini kita juga mempunyai pertanyaan dari Mahardika untuk Mas Edward. Banyak sekali online shop yang sedang populer saat ini. Bagaimana strategi dari Blibli agar perusahaan tetap berjalan dengan lancar? Ya, ini yang tadi saya sempat sampaikan ya. Mas bisa juga sampaikan, terutama kalau di e-commerce ini kan playernya nggak cuma Blibli, banyak large player. Tadi yang saya sampaikan, bagaimana cara kita mendiferensiasi diri kita dengan value propositions yang memang sifatnya sustainable. Nah, saya sempat sampaikan, ketika kita bicara seperti tipe-tipe e-commerce gitu ya, barang itu kan kalau kita bicara gadget ya, nggak mungkin bahwa di satu tempat, barangnya cuma ada di satu tempat. Tipe-tipe exclusivity seperti itu tuh sudah mungkin eranya sudah akan mulai berpindah gitu ya. Rata-rata lebih ke arah akan ada di mana-mana gitu. Nah,
kuncinya adalah bagaimana platformnya itu memberikan value tambahan di luar barang-barang yang mungkin ada di mana-mana. Nah, ini yang saya sempat sampaikan tadi adalah bagaimana cara kita membangun diferensiasi dengan satu value propositions yang sifatnya sustainable, didukung dengan kekuatan infrastruktur dan didukung dengan operational excellence yang tadi saya sampaikan. Kalau barangnya sama, saya bisa deliver 2 jam sampai, that is actually my propositions. Dan ini adalah satu tawaran yang hanya Blibli yang bisa memberikan. Gitu. Nah, di sinilah orang akan menemukan kenapa dia mesti belanja di Blibli. Karena we can deliver faster, simple. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut. Atau yang kedua, banyak hal lain, misalnya contohnya kalau kita bicara fashion gitu ya, kita banyak bangun relevansi-relevansi lain, tapi semuanya adalah centralized dengan satu, yaitu tentang bagaimana kita memberikan satu service excellence, sehingga ketika pengalaman berbelanja di Blibli completely worry-free dan seamless gitu. Sebagai contoh juga, hal lain yang kita deliver dari sisi competitive advantage itu ya, contohnya adalah Blibli adalah satu-satunya e-commerce yang menerima retur 15 hari at any barang apapun juga, 15 hari, and we deliver and we take it for free. Gitu. Ini nggak ada juga di mana-mana. Kenapa kita bisa melakukan ini? Karena kita punya logistik services. Jadi kita bisa memesan ketika kita antar barang, kita bisa ambil yang lama. Sehingga kan bayar pasti nggak bawa barang. Gitu. Nah, ketika kita bisa mengatur operasional di mana logistik atau kurir yang tadinya pulang tidak membawa barang, tapi sekarang kita bisa rutekan mereka sehingga mereka bisa membawa retur, dan kita bisa memberikan value proposition seperti retur ini gratis. Nah, ketika dikembalikan ke Blibli, apakah ada cost tambahan? Tidak. Jawabannya apa? Operational excellence. Karena kita memanfaatkan keunggulan teknologi, karena teknologi bisa membantu memetakan jarak, coverage, dan segala macam, didukung dengan kemampuan orang-orang yang mengoperasionalkan, dan ini bisa menjadi satu competitive advantage yang membedakan satu platform dengan yang lain, dalam hal ini di tempatnya Blibli. Nah, mungkin beberapa contoh juga, kita masih ada seperti click and collect, ketika orang belanja, klik dia datang, tinggal ambil saja, atau solusi in-store ketika belanja di partner-partner offline kita, mereka bisa bayar pakai pembayaran digital, dari pay later maupun pembayaran-pembayaran yang lain, cicilan 0%, terus belum lagi kita juga bicara tentang kategori yang kita kembangkan. Contohnya Blibli kan kita punya Blibli Mart gitu. Kita punya supermarket online yang jumlah produk di dalamnya itu yang paling lengkap se-Indonesia gitu. Kita punya 1 juta SKU yang ada di Blibli Mart, mau beli apapun juga itu ada. Simply karena we started earlier gitu. Dan ketika kita membangun ini, kita membangun teknologi belakangnya itu sedikit agile, sehingga partner-partner seperti kemarin kita ada Ranch Market yang sekarang juga dimiliki dominan oleh Blibli. Jadi Ranch Market Farmer itu kami memiliki dominan share di dalam kepemilikan mereka, juga berbagai macam partner-partner yang lain. Nah, jadi tadi itu ya, tidak sekedar partnership, tapi teknologi di belakangnya pun didesain supaya dia agile, bisa di-scale dengan sangat baik. Nah, ini sebenarnya hal penting yang akan bisa membedakan satu platform dengan yang lainnya. We make the battle, we prepare the battle accordingly, dan kita menyiapkan infrastruktur dan operasional di belakangnya, sehingga ini menjadi satu value proposition yang ya, terima kasih Mas Edward. Ini competitive advantages yang beragam menjadi daya tarik untuk bisa mengalahkan kompetitor lain. Mohon maaf. Ini saya sedikit serak soalnya tadi banyak sekali poin-poin yang disampaikan ya. Waduh, ini udah pengen buka Blibli aja nih ya, langsung belanja di Blibli. Oke, terima kasih kepada Mas Vincent dan juga Mas Edward atas jawaban-jawaban yang tentunya memberikan sangat banyak sekali insight baru bagi kami semua. Tentunya pembahasan talk show ini juga menambah pengetahuan yang banyak sekali Pak untuk para peserta yang sudah hadir dan juga mengetahui tentang pertumbuhan bisnis, mau digitalisasi dan juga teknologi. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara sesi kedua Brand Insight 2021. Terima kasih Mbak Maggie, Mas Edward. It has been a very entertaining discussion. Jadi saya harapkan ini kita bisa memberikan insight juga pelajaran ke teman-teman yang di webinar ini. Semoga ke depannya
teman-teman juga akan makin antusiasme ke digitalnya makin besar juga, dan harus dengan kesadaran bahwa opportunity-nya itu benar-benar sangat besar. Di Indonesia sendiri sudah terbukti bahwa makin banyak perusahaan-perusahaan yang sudah berskala, yang sudah unicorns, ya, yang sudah di atas $1 billion, terus juga impact-nya ke society juga makin besar gitu. Sekarang tadi sampaikan bahwa 8 dari 10 pengguna internet Indonesia sudah melakukan transaksi digital. Nah, itu sendiri tidak bisa dilakukan kalau tidak ada entusiasme dari pemain-pemain di industri dan juga dari teman-teman semua yang akan memasuki industri ini tersebut. Jadi opportunity, jadi impact, jadi transformation-nya itu semua akan menjadi makin jauh lebih besar. Dan yang ingin saya sampaikan terakhir di teman-teman, di Indonesia ini adalah opportunity yang sangat baik sekali. Kenapa? Karena produktif, bonus demografi kami itu juga sekarang sangat yang paling sudah di saat yang pertama kalinya bahwa productive age-nya itu lebih besar dari non-productive age. Dan juga pemerintah kami saat ini juga benar-benar sangat suportif dengan perkembangan digitalisasi di Indonesia ini. Jadi kapan lagi kalau tidak sekarang? Jadi saya harapkan entusiasme dari teman-teman, dari kami semua, supaya kita bisa mengakselerasikan perkembangan digitalisasi di Indonesia. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mas Vincent. Tadi saya kira ini kita dapat voucher dari Dana juga nih untuk semangat kita pada sore hari ini. Wah, oke, sip. Oke. Nanti mungkin ya setelah sesi ini nanti bisa dikirimkan ke Brand Insight Universitas Indonesia. Oke, kita langsung saja ke Mas Edward. Mas Edward, silakan semangatnya untuk kita semua. Ya, pertama terima kasih banyak Mbak Maggie, Mas Vincent. It's a very fruitful discussion, sangat menyenangkan untuk sore ini. So mungkin dari saya kita mesti sama-sama lihat, terutama teman-teman di mahasiswa ya, bahwa digitalisasi dan teknologi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bagaimanapun juga pandemi selama 1 tahun ini telah melakukan satu hal yang sebetulnya paling besar, tantangan terbesar di dunia teknologi, yaitu adalah perubahan perilaku. Nah, dengan kita dalam posisi yang tidak ada pilihan, perubahan perilaku ini sudah terjadi. Dan ketika perubahan perilaku sudah terjadi selama 12 bulan dan kita membiasakan diri dengan teknologi, ini akan terus bertahan. Karena tadi balik lagi, kalau perubahan perilaku sudah terjadi, merubah lagi itu akan susah. Nah, apalagi dengan hadirnya platform teknologi yang sebetulnya sekarang mulai dirasakan sebagai sebuah solusi instead of opsi. Nah, untuk teman-teman sekalian lihat bahwa teknologi ini sesuatu yang tidak akan terpisahkan. Ini sesuatu yang tidak akan mundur, hanya akan maju ke depannya. Dan kalau teman-teman lihat, jangan sampai ketinggalan. Saya mungkin pesannya itu, jangan sampai ketinggalan. Jangan cuma lihat, and then mungkin setelah lulus atau berapa tahun lagi, oh, tahu gitu, saya lebih baik begini. Tahu gitu, jangan sampai disesali. Nah, dan satu hal yang saya mesti ingatkan adalah, jangan berkecil hati ketika mungkin lihat, kok saya kayak masih belum paham, ini gimana, dan segala macam. It is always moving. Saya selalu bilang bahwa belum ada secret formula yang pasti berhasil. We grow together. So, tapi pastikan ketika kita mau masuk gitu ya, teman-teman semua mungkin yang mau lulus gitu ya, ingin masuk, ingin embrace, ingin mencoba di dalamnya seperti gimana. Look for company yang memang embracing this culture gitu, untuk memang menyadari bahwa ini sesuatu yang akan kita harus perlu tumbuh bersama. Nah, if you are interested, tadi saya sempat sampaikan, visit careers.blibli.com. Disinilah di mana kita ingin bahwa mahasiswa ini juga bisa masuk sebagai program intern, program-program khusus yang kita desain untuk kita bisa sama-sama dan juga mengembangkan bahwa kalian menjadi talenta-talenta terbaik untuk teknologi di negara ini. Jangan sampai bahwa kita hanya melihat dan di negara lain lebih maju, padahal Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa kita mampu dan kita perlu tempat di mana kita bisa mengeluarkan potensi itu. Dan I do hope bahwa tadi teman-teman will consider bahwa you'll come with Blibli to embrace this culture, to embrace this trend, dan kita nantinya membawa lebih banyak kebaikan untuk masyarakat Indonesia. Siap, terima kasih Mas Edward, jangan sampai menyesal, jangan sampai ketinggalan. Langsung saja kirim CV atau resume Anda ke Mas Edward ini ya. Banyak sekali program di Blibli yang Anda bisa berpartisipasi juga. Ya, mari kita
coba bersama, karena digitalisasi ini banyak sekali peluang. Mari kita berinovasi dan juga menciptakan peluang bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Vincent dan juga Mas Edward yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya dan juga para peserta pada sore hari ini. Dengan demikian berakhirlah acara talk show sesi kedua kita pada sore hari ini, dan kami berharap talk show ini juga dapat memberikan insight terkait dengan digitalisasi pada lingkup bisnis bagi seluruh peserta yang turut hadir. Dan dengan ini, saya Mika Lista selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih dan semoga bisa bertemu kembali di acara Brand Insight Universitas Indonesia. Saya kembalikan ke MC kami hari ini. Terima kasih.